Selamat pagi, bagaimana kabarnya sahabat Heartland? Hari ini kita kembali bersama-sama dalam acara kita, kebanggaan kita Talkshow yang hari ini akan kita bahas terkait dengan hidup aman atau berdampingan dengan virus COVID-19. Ini menjadi sebuah bahan atau sebuah perbincangan yang sangat luar biasa hari ini mau kita sama-sama bicarakan. Bersama saya Taufan Akile, kita akan bersama-sama kurang lebih 30 menit untuk kita membincang-bincangkan atau berbicara mengenai coronavirus. Hari ini saya tidak sendirian, hari ini saya ditemani oleh Ibu Lina yang sebagai narasumber kita pada saat hari ini. Nah, kita mau berbincang-bincang langsung, mungkin Bu Lina bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan, monggo Bu. Ya, sebenarnya perkenalan dulu. Nama saya Lina Agustina. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Immanuel sejak tahun 1998, sudah lama ya. Saya saat ini bekerja di bagian namanya IPCN atau Infection Prevention and Control Nurse, atau biasa disebut sebagai perawat pencegah dan pengendali infeksi. Oke, tadi bisa disebut, saya kalau biasanya manggil Bu Lina ini Kalina ya, karena Kalina masih seusia saya Kak ya. Gitu ya. Jadi gini Kak, nah kita mau berbincang-bincang tentang masalah corona ya Kak. Mungkin teman-teman Heartland ada yang sudah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu. Apa sih definisi dari coronavirus, pengertian dari coronavirus secara umum itu seperti apa sih Kak? Supaya kita bisa lebih mengenal lagi ya, karena seperti peribahasa mengenal maka tak sayang ya. Jangan sayang sama virusnya ya, tetapi kita harus mengenal dulu apa itu arti virusnya. Monggo Kak. Ya, saat ini mungkin sedang tren ya dengan COVID ya, COVID-19 yang disebut ya. Dalam masa pandemi ini kita semua memang harus mau tidak mau belajar untuk tahu tentang apa sih sebenarnya coronavirus ini. Nah, sebenarnya coronavirus ini adalah sekumpulan virus atau sekelompok virus yang bisa menyebabkan penyakit menular ya. Jadi untuk COVID-19 ini sebenarnya merupakan virus baru ya, virus baru yang ini baru ditemukan sejak adanya atau ditemukannya pasien di Wuhan ya. Jadi semenjak itu baru diketahui bahwa ada virus baru yang namanya kita sebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Oke, itu tadi pengertian dari coronavirus 19 atau kita bisa sebut COVID-19 ya, COVID-19 ya. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat dari Kak Lina mengenai arti dari coronavirus tersebut. Baik Kak, mungkin kita mau tahu lagi lebih dalam lagi, bukan mungkin ya, apa saja sih gejala-gejala yang dialami, karena kita mungkin masih awam ini, ada masyarakat yang awam, ada sahabat pendengar yang awam mengenai gejala-gejala yang terjadi COVID-19. Mungkin mereka rasa batuk, oh saya cuma batuk pilek aja kok, saya cuma panas biasa ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi apa saja sih gejala yang dialami masyarakat ketika terkena COVID-19 ini? Ya. Jadi kalau kita mau tahu gejalanya, sebelumnya kita juga harus tahu dulu. Nah, virus ini masuknya melalui mana ya? Jadi virus ini masuk melalui selaput lendir mata, selaput lendir hidung, dan juga mulut. Jadi melalui 3 tempat ini. Oleh karena itu gejalanya pasti berhubungan dengan 3 tempat ini. Ya, yang pertama adalah demam. Ya, karena apa? Karena adanya infeksi. Ya, demam, lalu juga disertai dengan salah satu gejala. Ya, diantaranya adalah nyeri tenggorokan, atau batuk, pilek, diare, nyeri-nyeri sendi. Bahkan saat ini ya, yang paling sering adalah gejala yang muncul itu hilangnya indera perasa ya, dan indera penciuman. Itu yang gejala yang saat ini sering muncul. Oke, berarti jadi itu sebenarnya tuh gejala-gejala yang dimunculkan itu seperti demam pada biasanya ya Kak ya. Tadi ada
batuk, pilek, demam, bahkan sampai gangguan indera penciuman pun hilang. Iya. Apakah benar seperti itu ya? Iya, dan biasanya kita akan kaji lagi ya, dan biasanya mungkin dia ada satu kalau dulu belum mewabah sampai ke daerah-daerah mungkin daerah-daerah kota-kota kecil ya, mungkin masih yang di kota-kota besar itu kita masih yang kita kaji itu kita lihat adalah apakah dia ada perjalanan ya, apakah dia ada perjalanan dari kota-kota besar ya. Tapi kalau sekarang hampir semua daerah ini memiliki resiko ya, oleh karena itu bahkan sekarang ada namanya istilah transmisi lokal ya, jadi itu bisa saja itu kita dapat dari daerah sekitar kita ya. Jadi oleh karena itu saat ini kalau dia ada gejala demam ya disertai dengan salah satu gejala tersebut ya, seperti saya sebutkan tadi, nyeri tenggorokan ya, batuk, pilek ya, seperti itu kita harus segera berobat ke rumah sakit ya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada mengarah ke sana atau kita ada riwayat kontak dengan orang yang mungkin beresiko terkonfirmasi virus ini. Nah itu nanti akan diperiksa lebih lanjut. Iya, berarti terkait dengan gejala-gejala tadi, tapi juga harus dilihat juga habis dari mana nih, habis pergi dari mana nih, gitu kan? Iya. Nah supaya yang tadi disampaikan mungkin dari transmisi lokal, ya kan? Perjalanan keluar zona merah misalnya, ya Pak, ya seperti itu ya. Atau kumpul-kumpul nih. Kumpul-kumpul. Nah kita kumpul-kumpul, Iya. misalkan ya kita apalagi di normal ini ya, kita suka kumpul-kumpul misalkan ngopi bareng dengan teman-teman ya, kalau namanya ngopi pasti lepas masker ya, seperti itu. Atau kumpul-kumpul acara arisan ya, atau mungkin ada keluarga baru datang ngajak jalan-jalan ya, banyak hal yang mungkin mengajak kita untuk kumpul-kumpul bareng. Nah ingat berarti sahabat atlet, bukan menghilangkan tapi kurangi dulu ya, jangan dulu untuk kumpul-kumpul bareng ya, nggak boleh ya. Apalagi ngopi satu gelas berlima, jangan ya, itu tidak baik ya kan, karena sekarang kita harus waspada terhadap virus tersebut. Nah bagaimana sih Kak cara COVID-19 ini menyebar sesungguhnya, itu seperti apa sih virus ini bekerja sehingga itu bisa menyebar gitu, gimana caranya Kak? Ya, jadi virus ini bisa menyebar itu adalah ketika seseorang ini yang dia terinfeksi oleh virus corona ini, lalu dia menimbulkan gejala ya, misalkan batuk ya, atau dia pilek, bersin ya. Jadi ketika dia batuk maka tidak menggunakan masker, maka percikannya itu ya akan keluar dan bisa mengenai orang yang berada di hadapannya, atau kalau tidak ada orang di hadapannya mungkin bisa mengenai benda-benda yang ada di sekitarnya. Lalu benda-benda yang ada di sekitarnya itu tidak dibersihkan, datang orang ke situ, misalkan mengenai meja, dia bersin lalu tidak menggunakan masker, kena ke meja, lalu datang orang menyentuh mejanya, tidak mencuci tangan, nah jadi dia bisa terinfeksi. Oke, ternyata penyebarannya itu sangat simpel sebenarnya ya. Sangat simpel tapi dampaknya luar biasa. Atau saat berbicara, berbicara nggak pakai masker nih. Berbicara tidak menggunakan masker. Nah, itu menjadi sumber penularan. Resikonya besar ya kalau berbicara nggak pakai masker ya. Kita berdua di sini berbicara pakai masker teman-teman ya. Saya aja sampai double 2 maskernya. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui bahwa cara penyebarannya itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Benar ya Kak ya? Jadi melalui kontak juga, kontak tangan kita ya, menyentuh benda-benda sekitar kita yang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut dan kita tidak cuci tangan. Jadi kita terinfeksi, lalu kita pegang muka kita kucek-kucek mata kita pegang hidung kita atau mulut kita, jadi kita terinfeksi. Ya, apalagi kita sering refleks teman-teman. Ya kan, refleks tuh. Tiba-tiba kita habis pegang meja nih Kak ya, tiba-tiba memang meja ini sudah terkontaminasi, kita nggak tahu meja ini terkontaminasi atau enggak, kita kucek-kucek mata, ada mata kita gatal dan lain sebagainya, nggak sengaja. Nah, itu juga bisa menyebabkan tertular ya, menyebar ya virus tersebut ya. Nah, sangat luar biasa memang penyebaran virus corona pada saat ini. Bahkan
dari benda pun bisa ya, bisa untuk menulari hal tersebut. Nah, apa sih Kak yang sebaiknya jika kita sudah melakukan kontak erat dengan seorang pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 itu? Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan sebaiknya Kak? Jadi sebelum kita tahu, kita harus mengerti dulu apa sih yang disebut dengan kontak erat. Nah, jadi kontak erat di sini adalah ketika kita berada dekat dengan orang yang dia sudah terinfeksi oleh virus corona, bisa juga dia belum menimbulkan gejala, tapi dia sudah terinfeksi oleh virus corona. Lalu kita berada dekat dengan jarak kurang dari 1 meter tanpa menggunakan masker. Lalu kita berkomunikasi, apalagi budaya Indonesia ya, kita kan sering bersalaman, nah seperti itu ya, ada kontak langsung seperti itu. Nah, jadi itu kita bisa berisiko. Nah, kalau misalkan kita habis ketemu nih dengan teman, lalu kita merasa kita sempat ngobrol dengan jarak yang berdekatan, lalu kita dapat informasi kalau oh ternyata teman kita yang baru kita ketemu itu terasa terkonfirmasi dia positif COVID ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu bahwa kita sudah terkonfirmasi, kita sudah ada kontak erat seperti itu, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus diam di rumah. Jadi kita harus karantina mandiri di rumah, ya, tidak keluar rumah, dan juga di rumah juga kita harus melakukan jaga jarak dengan anggota rumah kita, dan juga rajin melakukan cuci tangan. Dan juga kalau kita berada di daerah atau di tempat yang di situ ditemukan kasus malaria atau demam berdarah, kita jangan mengabaikan gejala-gejala demam. Ya, jadi kalau misalkan begitu kita kontak erat, kita harus ingat tanggal berapa kita kontak eratnya tersebut. Lalu kita harus melakukan pemantauan diri kita sendiri selama 14 hari berikutnya. Selama 14 hari harus kita pantau apakah selama 14 hari ini kita ada gejala nggak, demam atau nyeri tenggorokan atau batuk atau pilek. Kalau ada salah satu gejala demam disertai dengan gejala tersebut, maka kita harus segera ke rumah sakit. Ya, berarti berkaitan dengan kontak erat ini ketika ada seorang yang kasus terpapar COVID-19 ini kan Kak, kita ngobrol sama yang terpapar tidak pakai masker misalnya, atau berhubungan dengan terpapar COVID ini bersalaman dan lain sebagainya. Berarti itu bisa terjadi ya, seperti itu ya. Bisa. Kontak erat ya, itu disebut dengan kontak erat ya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya kontak erat. Karena paradigma di masyarakat terkadang kan ada yang salah nih tentang hal ini kontak erat, ya kan? Mungkin suatu keluarga sudah kontak erat, nanti satu kampung diisolasi seperti itu. Justifikasinya membahayakan terkadang Pak. Benar nggak seperti itu? Betul. Jadi kontak erat di sini selain kita berdekatan dengan jarak kurang dari 1 meter, lebih dari 15 menit, ada kurun waktunya juga. Jadi lebih dari 15 menit kita berkomunikasi dengan orang yang sudah terinfeksi oleh virus ini, lalu kita tidak menggunakan masker. Dan juga yang berikutnya adalah definisi dari kontak erat, kalau kita ada kontak fisik, ya, kontak fisik kita menggunakan masker nih, tapi kita ada kontak fisik dengan orang yang terkonfirmasi, ya, misalkan kontak fisik apa, bersalaman, ya, atau berpelukan, namanya teman ya, kadang-kadang datang berpelukan gitu ya, teman dekat ya, teman berpelukan, atau kita menyentuh orang tersebut ya, artinya kontak fisik secara langsung ya, apalagi satu keluarga. Kalau satu keluarga sudah pasti biasanya akan kontak erat ya, suami istri nggak mungkin tidak kontak erat ya, pasti kan kontak erat ya. Jadi itu juga definisinya. Selain kalau kita di rumah sakit, itu kita yang dimaksud dengan kontak erat adalah bila kita melakukan perawatan langsung ke pasien tanpa menggunakan APD standar, ya, menggunakan APD yang direkomendasikan, itu baru dikatakan kontak erat. Tapi kalau kami melakukan perawatan ke pasien dengan menggunakan APD yang standar, itu tidak disebut kontak erat. Iya, baik teman-teman, sahabat Heartland sudah paham ya tentang ini ya. Baik, selanjutnya Kak, kita mau lebih jauh lagi mengerti tentang virus corona ini Kak. Nah,
kita sering mendengar mengenai istilah isolasi mandiri dan karantina mandiri serta menjaga jarak fisik. Apa sih perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan juga menjaga jarak fisik? Ya. Sebenarnya perbedaan antara karantina dan isolasi ini adalah jenis orangnya. Artinya kalau karantina mandiri itu adalah kita memisahkan atau mengurangi kegiatan orang yang dia dicurigai dia terinfeksi oleh virus corona, ya. Misalkan orang yang kontak erat, ya. Ini kita lakukan namanya karantina mandiri. Tapi kalau isolasi ini adalah kita memisahkan orang yang sudah sakit, ya. Jadi yang sudah sakit di sini adalah orang yang sudah terkonfirmasi oleh virus corona ini dan menimbulkan gejala. Nah, jadi ini harus kita isolasi. Nah, isolasinya di mana? Tergantung dari gejalanya. Ya, kalau gejala ringan mungkin dia bisa di rumah. Tetapi kalau dia gejala sedang berat itu harus dirawat di rumah sakit. Jadi masuk di ruang isolasi. Perawatan tersendiri. Isolasi itu artinya perawatan tersendiri. Dan jaga jarak. Ya, jaga jarak. Jaga jarak di sini adalah kita melakukan pemisahan, ya, jaga jarak dengan orang lain, ya, atau dengan orang yang dicurigai suspek atau dia terkonfirmasi oleh COVID-19 dengan jarak 1 sampai 2 meter. Ya, kalau sekarang itu, kalau dulu 1 meter, ya. Sekarang 1,5 sampai 2 meter. Karena ada perkembangan sekarang ada namanya mikrodroplet, ya, ada namanya mikrodroplet, ya. Kalau dulu kan droplet orang menganggap bahwa percikan pada saat kita batuk itu lebih besar, jadi tidak akan mungkin jauh nih kalau kita batuk atau bersin. Tapi sekarang ada namanya mikrodroplet. Jadi dengan mikrodroplet ini, jadi percikan yang sangat kecil sekali. Nah, jadi karena percikan ini sangat kecil sekali, jadi ringan, jadi dia lebih mudah terbang lebih jauh. Ya, oleh karena itu sekarang jarak yang kita tentukan adalah 1,5 sampai 2 meter. Oke, kata kuncinya adalah karantina itu memisahkan orang yang tidak sakit. Kalau ya suspek, kalau isolasi itu berarti memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID. Iya. Ya. Tapi kalau menjaga jarak fisik, kalau menjaga jarak fisik itu berarti memisahkan, iya, ya, terpisah, ya, iya, terpisah secara fisik. Iya, dari satu orang ke orang yang lain yang menjaga jarak 1 meter misalnya gitu. Iya. Jarak 2 meter ya kayak. 1,5 sampai 2 meter. 1,5 sampai 2 meter itu yang terbaru, sahabat Heartland. Jadi ketika jaga jarak sekarang harus 1 sampai 2 lebih jauh lagi. 1,5 sampai 2 meter ya. Ya benar ya, ya? Iya. Lebih jauh lagi lebih baik ya, Kak, ya? Lebih baik. Lebih jauh lagi lebih baik. Ya, baiklah. Kak mau tanya lagi. Nah, anak-anak itu sebenarnya atau remaja itu bisa nggak sih terpapar COVID-19? Ya. Mungkin ibu-ibu nih tanya nih, anak-anak saya tuh sering main-main di keluyuran gitu, nggak mau pulang misalnya. Nah, kan takut juga yang cemas. Nah, menurut Kak Lina, nah anak-anak ini dan remaja bisa terinfeksi COVID-19 nggak sih? Monggo. Ya. Anak-anak, balita, dewasa, usia tua, semua berisiko terkena virus COVID-19 ini. Ya, semua berisiko terkena. Tetapi yang lebih sangat berisiko adalah balita dan usia lanjut. Ya, kenapa balita dan usia lanjut? Ya, karena kalau usia lanjut sudah pasti dengan adanya penurunan daya tahan tubuh, ya, itu akan mempengaruhi. Demikian pula dengan balita. Ya, dan juga orang-orang yang sudah mempunyai komorbid. Komorbid di sini adalah orang-orang yang punya penyakit penyerta sebelumnya, misalkan darah tinggi, ya, kencing manis. Nah, ini lebih berisiko. Berarti resikonya buat semua umur sebenarnya. Iya. Tidak, corona tidak memandang agamamu, tidak memandang budayamu, tidak memandang usiamu, tidak memandang jenis kelaminmu. Ya, intinya hati-hati, kita wajib waspada terhadap virus corona tersebut. Benar ya, Kak, ya? Nah, Kak, apa sih
yang dapat kita lakukan ini, ya kan sahabat Harten lakukan ini, atau saya secara pribadi untuk melindungi diri saya dalam mencegah penyebaran penyakit ini atau penyebaran virus corona ini? Apa yang harus saya lakukan, Kak? Ya, kembali lagi tadi ke ini ya, kita harus tahu juga tadi virus ini masuk melalui mana ya? Tadi melalui 3 tempat ya. Yang pertama melalui mata, hidung, dan mulut ya. Dan penyebarannya bisa mengenai ke daerah lingkungan sekitar kita ya, atau benda-benda di sekitar kita. Artinya adalah yang pertama, ketika kita batuk, bersin ya, kita juga harus selalu menggunakan masker. Nah, bahkan sekarang tidak hanya batuk, pilek saja kita menggunakan masker, tapi setiap saat kita harus selalu menggunakan masker ya. Menggunakan masker secara teratur dan disiplin itu yang penting ya, tidak hanya sekedar menggunakan masker saja. Lalu rajin mencuci tangan ya, karena tadi kan tangan kita adalah bagian tubuh kita yang paling sering bersentuhan dengan orang lain atau benda lain. Oleh karena itu tangan kita adalah bagian tubuh kita yang paling berisiko ya, berisiko untuk membawa virus ini ya. Oleh karena itu kita harus sering-sering cuci tangan secara teratur dan disiplin dengan cara yang benar. Lalu menjaga jarak ya, menjaga jarak tadi ya 1,5 sampai 2 meter. Menghindari bepergian keluar rumah ya, diam di rumah saja ya, diam di rumah saja. Atau kalau memang kita harus membeli sesuatu, tetap harus memperhatikan tadi ya, menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, ya tetap seperti itu. Menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap fit dengan cara bagaimana? Melakukan olahraga, ya olahraga secara rutin. Ya bisa di rumah saja ya, olahraga yang kecil-kecil ya, mungkin lari di sekitar rumah kita ya. Lalu juga menjaga kondisi tubuh kita untuk tetap fit. Selain melalui olahraga adalah dengan makan makanan yang bergizi. Tidak perlu mahal ya, sayur-sayuran ya, kita banyak makan sayur, buah ya, dan juga cukup istirahat ya. Itu upaya kita untuk kita mencegah virus corona ya. Benar, sangat tepat sekali, dan itu harus teman-teman atau sahabat Harten lakukan ya, supaya kita terhindar dari virus corona itu ya. Jadi ya kayak seperti tadi, menggunakan masker ya, menggunakan masker ini sangat penting, disiplin ya. Terkadang saya masih menemukan masker masih ada di bawah dagu ya, itu tidak disiplin namanya. Jadi kita harus benar-benar menggunakan masker dengan tepat ya, menggunakan masker dengan sesuai dengan aturan gitu, jangan seenaknya sendiri ya, karena kita juga harus menjaga lingkungan kita dan keluarga kita ya, dan juga terutama diri kita. Itu yang penting. Jangan kemana Kak tadi, keluar rumah dulu, jangan kumpul-kumpul dulu ya, jangan nongkrong dulu ya, jangan keluar, jangan ke zona merah dulu ya Kak ya. Ya, sama aja bunuh diri ya ke zona merah ya. Jadi jangan pergi-pergi dulu, sabar di rumah dulu ya, supaya virus corona ini tidak semakin meluas lagi ya, saudara ya. Nah, tadi saya berbicara tentang masker ini kan, pakai masker yang benar. Nah, saya mau tanya sih, bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Mengapa orang sudah pakai masker tetapi masih dapat terinfeksi corona? Nah, kok bisa? Ayo, gimana Kak? Jawab. Nah, jadi sebenarnya begini, kenapa sih saya sudah pakai APD nih, masker, tapi kenapa saya kok masih tertular? Jadi pencegahan virus corona ini adalah satu paket ya. Tidak, oh saya sudah pakai masker nih, saya nggak perlu cuci tangan, nggak bisa begitu. Oh saya sudah pakai masker nih, nggak apa-apa lah saya kerumunan dengan teman-teman, nah, itu nggak boleh juga ya. Jadi pencegahan corona ini satu paket yang tadi. Ya selain kita menggunakan masker, menjaga jarak, ya saya sebutkan tadi ya, termasuk menjaga kondisi fisik, ya istirahat, itu harus kita lakukan semuanya, tidak salah satu. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan masker yang benar? Nah, ini juga bisa menjadi sumber penularan. Kalau apa? Kalau kita tidak menggunakan masker dengan tepat. Nah, jadi masker itu harus kita gunakan ya mungkin posisi seperti ini ya. Jadi dia bagian di tali ini ya, pada saat kita menggunakan ini adalah area yang boleh kita sentuh. Ya, tali ini adalah area yang boleh kita sentuh. Bagian depan masker ini adalah bagian yang kotor.
Artinya kita menganggap ini adalah bagian yang sudah terkontaminasi. Ya, ketika kita mau makan, kita mau minum, bagaimana caranya supaya ini tidak mengkontaminasi? Nah, yang sering terjadi adalah ketika kita mau makan, kita lepas nih masker ini, nggak cuci tangan, ya. Kita lepas, kita lipat, kita kantongin, atau kita taruh di meja. Ya, kita nggak tahu di meja kita ini terkontaminasi virus apa enggak, ya. Kita letakkan di situ lalu kita pakai lagi, bisa kita terinfeksi virus, ya. Karena itu. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita aman, ya? Ketika kita menggunakan masker, ya, kita mau makan atau mau minum, mungkin untuk kita yang masih harus bekerja di rumah, bekerja di luar, ya, kita bisa menggunakan kertas, ya. Kita bisa menggunakan kertas bersih, ya. Kita gunakan kertas bersih yang cukup lebar seperti ini. Lalu bisa kita lepaskan masker kita lepaskan, ya, dengan posisi yang bagian depan ini menempel di bagian kertas, ya, di bagian kertas ini. Lalu yang bagian dalam kita lipat seperti ini, ya. Kita lipat, jadi mungkin ya gini, ya, maskernya di sini, yang bagian luar menempel di kertas, lalu kita lipat seperti ini. Selesai makan, ini bisa kita gunakan lagi dan kertas ini kita buang karena kertas ini sudah kotor, ya. Jadi ingat, sebelum melepas masker cuci tangan, dan pada saat kita memakai masker cuci tangan. Nah, kesalahan-kesalahan dalam menggunakan masker juga ada, ya, seperti tadi, ya. Ketika memakan, maskernya diturunin ke bawah, ya, diturunin ke dagu. Nah, sementara dagu kita, area leher kita ini adalah area yang tidak terlindungi, ya, bagian tubuh kita yang tidak terlindungi, dan mungkin juga sini sudah terpapar oleh virus, ya. Sudah terpapar oleh virus. Ketika kita turunkan, maka masker kita akan terkontaminasi, ya. Lalu kita naikkan lagi, kita pakai. Jadi di situ kita bisa terinfeksi, ya. Selain itu juga, masker mana sih yang perlu kita gunakan? Ini kadang-kadang kita suka salah juga nih, ya. Nah, sekarang ini ada namanya di jalan-jalan itu banyak yang masker scuba, ya. Nah, masker scuba ini tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena efektivitasnya hanya 0-5%. Kenapa 0-5%? Karena dia tipis, hanya satu lapis, ya. Dan juga dengan lapisannya yang tipis dan juga dia lebih halus, ya, halus seperti itu. Nah, jadi memungkinkan ketika ada partikel-partikel virus itu menyentuh, malah akan terpecah menjadi partikel yang lebih kecil lagi, ya. Oleh karena itu untuk masker scuba ini sebenarnya tidak direkomendasikan, ya, tidak direkomendasikan untuk kita. Nah, lebih baik kita menggunakan masker kain, ya, masker kain yang terdiri dari 2 lapis, ya, bukan satu lapis. Masker kain yang terdiri dari dua lapis. Nah, masker kain yang terdiri dari 2 lapis ini efektivitasnya itu adalah 50-70%, ya, 50-70% untuk menghambat masuknya virus, ya. Sementara kalau masker bedah ini itu adalah 80-95%, ya, efektivitasnya. Jadi lebih baik kita menggunakan masker kain kalau kita tidak punya masker bedah daripada kita menggunakan masker scuba. Atau kalau mau didobel juga boleh, gitu, ya. Tapi jangan satu lapis saja. Gitu. Jadi menggunakan masker itu ternyata ada cara yang benar. Kadang kita memang salah menggunakan masker, semau kita sendiri, ternyata malah itu bisa merugikan buat diri kita sendiri. Satu paket pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak, ya kayak. Dan cuci maskernya. Dan cuci maskernya, ya. Masker kain. Ya, masker kain. Kalau masker medis nggak bisa dicuci, ya. Langsung buang, ya. Ya kan, kalau ada beberapa nih sahabat hotline punya masker medis, sayang nih kan mahal dicuci, ini kan nggak boleh, ya, seperti itu kan. Yang tidak rekomendasikan, jadi memang harus dibuang yang masker medis, ya. Jadi yang masker boleh dicuci itu masker kain. Ya, dicuci dengan deterjen biasa saja, Pak. Ya, ya. Tapi dipisahkan dengan baju yang lain. Ya, baik. Itu tadi penjelasan untuk mengenai bagaimana menggunakan masker yang tepat. Ya, hari ini kita kembali. Saya mau bertanya sama Kak Rina mengenai tentang virus corona ini, Kak. Nah, berapa lama sih virus corona ini dapat bertahan di permukaan bumi, Kak? Apa yang harus disiapkan di rumah selain fasilitas cuci tangan, masker, dan juga jaga jarak? Nah, ini berapa lama?
Kalau virus ini dari beberapa penelitian sih ya, untuk bahan-bahan yang dari plastik atau stainless steel itu dia sekitar 72 jam, artinya lebih lama dia akan menempel, ya, akan memang menempel. Tapi kalau dia yang di bahan tembaga itu sekitar 4 jam, tapi kalau di karton itu dia 24 jam. Ya kenapa sih kalau di plastik stainless steel itu dia lebih lama bertahan ya? Karena biasanya di situ lebih lembab ya, lebih lembab. Jadi virus ini kan lebih mudah untuk dia lama berdiam di situ ya. Tapi kalau di tempat yang panas gitu dia malah mati. Oleh karena itu kenapa kita harus rajin berjemur juga, itu salah satunya ya, itu untuk membunuh virus itu juga gitu. Ya, itu tadi jangka waktu virus bertahan di stainless seperti itu ya kayak. Nah ini menjadi dasar. Menjadi dasar ya. Kenapa kita harus sering-sering ya, harus sering-sering membersihkan rumah kita, perabot rumah kita. Apalagi kalau kita bekerja di kantor ya, kita bekerja di kantoran atau bekerja di rumah sakit ya, itu adalah kita harus sering-sering membersihkan setiap 8 jam ya, 8 jam 6 sampai 8 jam kita harus rajin-rajin membersihkan area kerja kita. Karena mungkin risiko terkontaminasi. Ternyata corona ini membuat kita hidup sebagai new normal ya, kehidupan yang baru, rajin bersih-bersih juga ya, termasuk ya bagian dari kehidupan new normal. Nah itu yang harus teman-teman lakukan juga, sahabat harta yang lakukan. Jangan lupa selalu bersihkan rumah Anda, selalu bersihkan kantor Anda, tempat kerja Anda, selalu bersihkan dengan alkohol ya, kayak kalau bisa disemprot ya, meja itu ya disemprot ya. Atau kalau di rumah ya kita bisa juga menggunakan alkohol, atau kalau tidak ada kita bisa menggunakan bahan pembersih yang ada. Oke, bahan pembersih yang ada ya, jangan lupa itu ya. Jadi kita harus rajin-rajin bersih-bersih sekarang ya, dan sampai selama-lamanya jangan lupa itu ya. Baik, Kak, saya itu sering banget dengar tentang klaster-klaster Kak. Nah, menurut Kakak apa sih yang disebut dengan klaster itu Kak? Nah ini ya, ini penting ya. Sekarang ini banyak bermunculan klaster-klaster baru. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan klaster? Klaster itu sebenarnya adalah satu kelompok dengan satu kejadian yang sama. Nah misalkan nih klaster rumah makan. Ya. Jadi di klaster rumah makan ini misalkan ada petugasnya di rumah makan itu atau pengunjungnya yang datang ke situ itu membawa virus ini, tetapi dia belum menimbulkan gejala, ya. Lalu dia makan di situ, tidak melakukan protokol kesehatan dengan benar, ya. Artinya apa? Tidak mencuci tangan, meletakkan masker sembarangan, lalu setelah makan dia mengobrol. Akhirnya apa? Akhirnya dari satu orang ini menulari orang berikutnya di satu tempat yang sama. Nah, dalam satu tempat yang sama itu kan ada banyak pengunjung, ya kan? Menulari pengunjung yang lain. Dari pengunjung yang lain tertular ke pengunjung yang lain. Lalu pulang nih, mereka pulang. Mereka menulari lagi yang lainnya. Nah, itulah disebut dengan klaster. Nah, sekarang itu kita yang paling kita lakukan adalah karena sekarang ini sudah ada namanya klaster keluarga, ya. Jadi sudah masuk dalam lingkup terkecil ya keluarga. Nah, ini kita takutkan ya. Misalkan ada orang tuanya atau keluarganya yang tidak bisa kerja di rumah ya. Jadi harus bekerja di kantor atau di rumah sakit ya. Tidak menyadari kalau dia terinfeksi virus. Pulang ke rumah dia tidak melakukan protokol kesehatan dengan benar ya. Sampai di rumah tidak mencuci tangan, tidak membersihkan badan, dia tidak mandi, lalu pulang ke rumah tidak membersihkan alat-alat pribadi ya, seperti handphone ya, kacamata, itu harus kita bersihkan setelah kita dari luar ya. Dan mencuci tangan, kita menyentuh benda-benda di sekitar rumah kita, atau kita menyentuh anak kita ya. Akibatnya apa? Bisa terinfeksi. Dari situ, dari kita yang membawa, menulari anak kita, menulari istri kita, itu namanya klaster keluarga. Oke, ternyata klaster keluarga itu lebih berbahaya loh, ya? Iya. Karena lingkungan terkecil ini, dari nanti bisa mulai ke bapak, ibu, anak-anak,
saudara dan lain sebagainya malah Iya. ya. Nah, bagaimana sih kan cara mencegah kluster keluarga ini supaya tidak menjadi momok yang mengerikan seperti ini saat ini terjadi? Apalagi budaya Indonesia ya, sistem kekerabatannya, kekeluarganya itu masih yang sangat keras sekali ya. Jadi ya, dari satu keluarga nanti datang keluarga yang lain ke rumah, ya kan, datang lagi keluarga yang lain, akhirnya tertular. Jadi tidak putus nih mata rantai infeksinya, malah jadi kemana-mana ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Ya sama seperti yang tadi prinsipnya ya. Satu, kita rajin-rajin mencuci tangan, ya rajin mencuci tangan. Ketika kita bepergian ya keluar rumah, lebih baik kita menggunakan tangan panjang, tangan panjang seperti ini. Ya kita gunakan tangan panjang, pakai sepatu. Lalu ketika kita pulang, sebelum kita masuk ke rumah, ya lakukan cuci tangan. Bersihkan alat-alat pribadi kita. Kalau kita pakai kacamata, bersihkan kacamata kita. Ya bersihkan handphone kita. Lalu setelah itu baru kita mandi. Ya, setelah kita bersih, mandi, baru kita boleh melakukan aktivitas yang lain. Baik, itu tadi pertanyaan mengenai bagaimana cara supaya keluarga kita sesungguhnya terhindar dari virus corona itu ya Kak ya. Karena kluster keluarga ini sangat bahaya sekali. Nah Kak, pertanyaan terakhir Kak mengenai imunan. Oh ya, jadi silakan, begini, saat ini kan memang kita tidak menganjurkan anak-anak ya, balita atau usia lanjut untuk datang ke rumah sakit kalau tidak dalam kondisi yang sangat urgent sekali ya, gitu ya. Oleh karena itu Rumah Sakit Immanuel memberikan solusi, untuk kita yang tidak dapat datang ke rumah sakit. Nah, jadi ini namanya Imona atau Immanuel On Air ya. Jadi di sini kalau kita mau bertanya jawab, misalkan seputar COVID ya, seputar COVID-19, atau kita mau tanya jawab nih tentang pelayanan Rumah Sakit Immanuel di masa pandemi COVID ini, kita boleh tanya jawab tentang kesehatan kita. Atau kita mau mengurus tentang pengulangan obat. Nah, ini contohnya kita yang mendapat obat rutin ya. Setiap bulan, misalkan penderita diabetes atau hipertensi, kan minum obat rutin ya setiap bulan ya. Nah, kita mau mengurus pengulangan obat, nah bisa bertanya melalui Imona. Atau kita mau bertanya tentang verifikasi, nah, verifikasi pembayaran dari rumah. Nah, bagaimana tentang verifikasi pembayaran dari rumah, lalu juga bagaimana membantu caranya kirim obat, ya. Jadi seputar pelayanan di Rumah Sakit Immanuel boleh melalui Imona. Nah, di sini ada nomor teleponnya ya, bisa melalui WA di 0811 794 5500. Itu Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 13. Nah, jadi bisa menghubungi tadi ya di nomor WA ya 0811 794 5500. Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 13. Oke, baik, itu adalah tadi solusi untuk sahabat Heartland ketika sahabat Heartland ingin ke rumah sakit ya, tapi kok takut gitu ya. Kita juga tidak menganjurkan balita dan juga lansia untuk datang ke rumah sakit kecuali masalah-masalah urgent, kasus-kasus urgent yang harus ke rumah sakit. Tenang, kita punya solusinya yaitu Imona ya, Immanuel On Air. Jadi dapat menghubungi di dalam nomor WA-nya 0811 794 5500. Jangan lupa dicatat, jangan lupa di-save di HP Anda masing-masing. Silakan langsung aja WA yang ada di nomor tersebut supaya Bapak, Ibu, dan saudara sahabat Heartland tetap dapat pelayanan kesehatan yang sangat bermutu. Jangan khawatir itu ya. Yang tadi kita sudah berbicara tentang panjang lebar tentang coronavirus COVID, mungkin ada gejala-gejala bisa ditanyakan di Imona. Jangan khawatir, jangan sungkan-sungkan. Kami akan melayani Anda setulus hati kami. Mantap ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak sahabat Heartland. Nah, baik, acara kita sudah berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak Kalina atas informasinya mengenai coronavirus ini. Sangat bermanfaat sekali buat teman-teman atau sahabat Heartland. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk paparannya. Semoga apa yang sudah dipaparkan, apa yang sudah disampaikan bisa menjadi pedoman buat teman-teman sahabat Heartland untuk menjadi semakin sehat dan semakin kuat. Kita percaya bahwa kita bersama-sama untuk mencegah dan
kita bersama-sama memutus rantai coronavirus ini dengan hidup disiplin. Itu yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih banyak dan selamat pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan yang ada. Salam sehat.